Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selalu kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa bersalawat kepada Nabi. Sahabatku, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, teman-temanku, jamaah umat dimanapun berada. Alhamdulillah hari Sabtu tanggal 17 ya. Hari Sabtu tanggal 17 Oktober jam setengah 10 waktu Indonesia bagian timur. Barakallah ya. Hari ini kita Oh iya waktu Indonesia bagian barat. Waktu Indonesia bagian barat. Ingat-ingat Palu, teman. Hari ini jadwal rutin ngaji Segoro yang ada di Malang nanti malam ba'da Isya. Terus kemudian begitu selesai pengajian di Malang langsung tembak ke Solo, Segoro yang ada di Solo. Nah, teman-teman lagi prepare, ada waktu kosong, yuk kita bertegur sapa lagi, ketemu lagi lewat video. Ya mudah-mudahan harapannya tetap mencerahkan, mengurai kebundelan atau keruwetan atau kebekuan yang nyumpel di pembuluh darah otakmu, otakku, otak kita semua ya. Salam cerdas, mudah-mudahan setelah melihat video ini yang dungu jadi cerdas ya, yang bodoh jadi cerdas ya, jadi ngerti. Bukan berarti terus saya ini sok suci, sok bener sendiri, yang lain salah. Ndak, tidak ada di dunia ini manusia yang benar, nggak ada. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, termasuk saya tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya aib, tempatnya maksiat, semua tanpa terkecuali. Kalau saya kelihatan baik di depanmu bukan berarti itu kemuliaanku, tapi karena Allah masih menutupi aibku, gitu intinya. Kalau aku kelihatan mulia di depanmu, wah Gus Nur kok mulia, wah Gus Nur kok pinter, wah Gus Nur kok ganteng, umpama iki. Itu bukan karena kegantenganku, hakikihnya bukan karena kemuliaanku, bukan karena kepinteranku, bukan karena jasku, bukan karena peciku. Karena Allah masih menutupi aibku. Karena aku manusia tempatnya aib. Gitu, jadi kalau aku ngeritik rezim, ngeritik penguasa itu bukan berarti aku sok suci. Kok kayaknya Gus Nur ini sok suci, bener sendiri, kayaknya yang lain salah. Enggak ada hubungannya. Gitu loh ya. Kurang lebih begitu teman. Aku manusia yang penuh aib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh aku termasuk orang yang zalim. Zalim aku. Cuman ngomong kebenaran di depan penguasa munafik itu enggak ada hubungannya sama sok suci, enggak ada. Ini urusannya panggilan jiwa, panggilan batin gitu intinya. Dan kamu tahu ngomong gini ini bukan tanpa resiko. Gitu loh. Kalau cuma ceramah bab datang bulan ya bisa. Mau ceramah bab nifas, bab istihadah gitu. Atau bab masa idah gitu. Atau bab potong kuku gitu. Apalagi bab toharo, bab wudu. Ngapain ceramah begituan? Biar adem. Adem panas itu tergantung kebutuhanmu, tergantung kepentingan politikmu. Itu baru adem panas itu begitu. Ceramah apa sih? Kan semua ilmu kan bisa dipelajari sih. Mau ceramah apa? Yang adem bagaimana? Kan banyak ini yang komen, ceramah kok panas-panas. Yang adem dong. Masuk kulkasan lah biar adem. Masuk freezer otakmu tuh lebokno nang freezer dasmu kuwi adem. Enggak ada panas, enggak ada dingin. Kalau kamu panas dengar videoku, panas matamu lihat videoku, panas kupingmu lihat menikmati videoku, panas hatimu merasakan videoku, berarti subhat darahmu jangan-jangan kebanyakan uang haram, uang subhat, uang sogoan ya. Gitu loh teman. Aku ambil jalan ini bukan tanpa risiko. Aku ambil jalan ini tuh bukan sekedar teori. Bukan. Kalau nurut egois ngapain sih bikin video gini capek-capek. Gitu saudaraku ya, itu intermezzonya. Ini sudah tak siapkan ini beberapa materi, ada foto, ada video dan ada naskah ya, tulisan-tulisan keren. Ada juga yang tulisan-tulisan lama, tak baca kembali. Denger no teman, bantahan kalau bisa gitu loh. Ayo diskusikan.
bantah di depan saya gitu. Datang ke sini atau Gus, saya mau ketemu kamu, enggak punya uang, tak transfer beli tiket. Pulang pergi tak ongkosin nanti. Orang enak gimana? Ayo, aku begini ini untuk bangsa, untuk negara, untuk NKRI, untuk cucuku, anakku. Gitu. Nih, yang pertama, ini kompilasi nih. Yang baca pasti sadar. Assalamualaikum sayang. Nyapa dulu nih. Nyapa dulu. Ayo. Ada yang tanya tadi, Abi, Dek Sanum mana? Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dek Sanum mau ke kamar Mbak Ainis. Ngapain? Lihat Om Marhana. Om Marhana itu apa sih? Kartun. Oh, kartun. Abi tidak tahu kartun sih. Enggak, ini gimana? Kok enggak pakai jilbab? Sekarang Dek Sanum mau ke kamar dulu ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik tombolnya Dek Sanum. Dek Sanum sudah punya akun, nggih? Apa Sanumnya? Akunnya Dek Sanum? Dek Sanum official. Ini di luar skenario, tiba-tiba lewat. Lah coba, ngapain ngurusi rezim, ngurusi Dek Sanum aja malah enak. Ngapain ngurusi Jokowi, ngurusi rezim, ngurusi Puan, ngurusi Omnibus Law. Mending ngurusi Dek Sanum, lucu, pinter ngaji, jalan-jalan traveling sama Dek Sanum. Nggak usah pulang seminggu kemana, ke Bali kayak kemana, kayak tidur di hotel renang, kan enak. Bukan itu masalahnya, ngono loh. Gak gelem jihad, gak gelem korban, ngoceh ae awakmu iku, cebong iku. Nih, tadi kan ndak ada Dek Sanum ya, tadi ada Dek Sanum. Nih, yang baca pasti sadar. Ayo, yang di studio Bantan, lek gelem, kalau bisa Bantan. Anda di sini juga aku nggak mau taklid. Kalau Gus Nur salah, ngomong salah. Mana panggil Lora itu. Sini. Tak bacakan. Kalau salah, kalau bener. Saya nggak mau punya teman, punya sahabat, punya santri itu taklid buta, nggih sendiko dawu, enggak. Tak bacakan artikel, kalau salah salahkan. Ini ada orang ini, bukan ada orang, banyak ini. Yang pertama, yang baca pasti sadar. Tak bacakan ya, bantah ya kalau salah ya. Ketika itu Yusuf Kala pernah bilang, hancur negara ini kalau dipimpin Jokowi. Kemudian Jokowi merangkul Yusuf Kala jadi wakilnya di Pilpres 2014 dalam rangka memukul lembut dan tidak berkutik. Dan akhirnya Yusuf Kala menjadi kerbau ompong dalam kandangnya Jokowi. Bener apa salah? Bener apa salah? Loh, bener apa salah? Yusuf Kala pernah bilang hancur negara ini kalau dipimpin Jokowi. Akhirnya Jokowi merangkul Yusuf Kala dijadikan Wapres 2014. Akhirnya Yusuf Kala menjadi kerbau ompong di dalam kandangnya Jokowi. Kalau salah ngomong salah, kalau benar ngomong benar. Betul. Kalau mau datanya tak kasih videonya nanti. Itu namanya munafik, itu namanya penjilat. Terus yang kedua, ketika Ali Mukhtar Ngabalin bilang Pak Jokowi kurang gizi, ante-ante asing dan lain-lain. Terus kemudian Jokowi menampar mulutnya Ngabalin dengan memberi jabatan sekerat daging, sekerat tulang. Dan sekarang jadi herdernya Jokowi sebagai juru bicara istana. Ngabalin menggonggong, houk. Jokowi itu adalah wakil Tuhan. Ibarat mata, bila tulang ditaruh di mulut anjing, maka kebenaran hanya yang keluar dari mulut majikannya. Ayo, salah bener. Kan memang iya. Ayo, mau minta apa? Sekarang Ngabalin ngomong gini, yang demo di depan istana itu sampah. Lalu dia itu dulu kiri juga demo di depan istana pakai sandal jepit. Itulah munafik, itulah penjilat. Ayo Ngabalin, kalau nggak terima laporkan pencemaran nama baik, undang-undang ITE gitu. Kamu yang laporkan, jangan orang lain. Mubahalah di pengadilan sama saya, yuk. Hati-hati ya, sekarang ini banyak polisi datang ke rumahnya aktivis tengah malam.
Ya, jam 2:30, jam 2 itu kayak PKI dulu itu loh, jemput-jemput aktivis ke rumahnya. Pasal urusan belakang, dijemput dulu sekarang ini. Jadi penjara itu sekarang penuh bukan dengan kriminal, dengan aktivis, dengan dai, dengan orang yang beda pendapat, beda pikiran. Penjara sekarang penuh dengan orang yang beda pikiran. Aneh kan? Harusnya penjara itu penuh dengan orang kriminal, koruptor, korupsi, kriminal. Konseptor Trisila, Ekasila itu harusnya yang dipenjara gitu. Dah, biar nggak makan waktu. Tak lanjut. Lalu yang ketiga, Kiai Ma'ruf Amin berfatwa, jangan taati dan ikuti pemimpin yang ingkar janji. Maka Jokowi dengan santun menjadikan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dalam rangka membantai otoritasnya sebagai ulama, sebagai MUI, dan sebagai Rais Am PBNU. Itu faktanya. Ayo bantah kalau berani. Bantahan. Ma'ruf Amin itu berfatwa jangan taati ikuti pemimpin yang ingkar janji. Terus sama rezim dirangkul jadi wapres ya untuk membungkam otoritas dia sebagai apa? Pertama ulama, kemudian sebagai ketua MUI, dan yang ketiga sebagai Rais Am PBNU. Bantan. Kiai Ma'ruf Amin jadi pejabat itu sudah melanggar ADART-nya NU. Rais Am itu hukumnya haram jadi pejabat. Nggak boleh, baik mencalonkan atau dicalonkan itu nggak boleh, itu ADART NU. Udah, apa yang terjadi? Bener akhirnya kan, BPJS haram jadi halal, vaksin halal jadi haram, haram jadi halal. Bener akhirnya, K-pop haram jadi halal, ya kan? Dana haji jadi hal, semuanya tergantung kepentingan akhirnya. Itu faktanya, terima. Kalau kamu NU sejati, kamu harus marah sama rezim ini, bukan marah sama saya. Selanjutnya, saat di acara ILC, Profesor Yusril Ihza Mahendra pernah bilang, presiden itu tidak punya wibawa dan orang luar negeri taunya presiden itu goblok. Itu Yusril Ihza Mahendra ngomong di ILC. Kemudian apa yang terjadi? Yusril diangkat jadi lawyernya Jokowi dan akhirnya berubah. Tetapi tidak semua bisa ditaklukkan oleh Jokowi. Ketika Jokowi menawari dunia dan seisinya uang 1 triliun. Nah, ini nanti kena undang-undang ITE ini. Taralat. Ketika rezim menawari dunia dan isinya uang 1 triliun atau posisi jabatan kepada Habib Rizik untuk supaya tidak melanjutkan aksi 212, tidak mempermasalahkan lagi kasus Ahok dan lain sebagainya, maka Habib Rizik menolaknya. Enggak semua orang bisa dibeli, enggak ya. Ada Habib Rizik yang menolak. Maka setelah itu Habib Rizik difitnah habis-habisan, dijadikan musuh negara. Berbagai kasus keji, chat mesum dan lain-lain, diintimidasi dan berkali-kali percobaan pembunuhan, ditembak, peledakan mobil dengan bensin dan seterusnya. Lalu Habib Rizik terpaksa untuk sementara hijrah ke Arab Saudi. Buat orang-orang yang berakal sehat, berpendidikan dan tidak buta mata hatinya. Silakan Anda memilih dengan siapa dan kemanakah seharusnya kita mengikuti. Ditipu pemimpin itu adalah penyesalan, tapi mempertahankan pemimpin penipu itu adalah kebodohan. Kasihan deh lu, kasihan deh lu. Saya singkat. Waduh, sumur rek. Nggak dinyalakan AC-nya ya. Ini apa lagi nih? Ah, ini yang saya ceritakan tadi, orang-orang yang ditangkap tengah malam. Udah, saya nggak usah ngomong, tak putarkan videonya. Selamat menonton. 8 aktivis koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap polisi karena melanggar Undang-Undang ITE. 4 orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Badan Reserse dan Kriminal Polri menangkap 8 orang anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. 4 diantaranya anggota KAMI Medan, Sumatera Utara, dan 4 lainnya ditangkap di Jakarta. Salah satu yang ditangkap di Medan adalah Hairi Amri yang menjabat Ketua KAMI Medan. Keluarga salah satu aktivis yang ditangkap menyebutkan polisi menangkap ibunya karena melanggar UU ITE. Untuk kronologinya awalnya seperti ini, saya juga nggak tahu nih, polisi tiba-tiba datang ke rumah, saya dalam keadaan tidur, itu semua orang yang dalam rumah itu sedang tidur lah. Itu jam 3:30 di rumah saya.
Itu daerah Purnas Mandala di Kiwi 2 nomor 95 itu rumah saya. Jadi setengah 4 pagi kami masih dalam keadaan tidur di situ, tiba-tiba polisi membuka pintu kamar saya. Membuka pintu kamar saya kira itu orang tua saya yang membuka. Tetapi kenapa nggak ditutup lagi ketika sudah dibuka gitu kan. Akhirnya saya pun curiga karena saya tersentak ketika dia buka pintu. Saya palingkan badan saya ke kiri, ternyata sudah ada polisi di depan pintu dan melihat. Awalnya saya sempat mau teriak maling gitu kan, karena waktu dia bilang kami polisi, ya saya nggak percaya gitu kan, karena dia nggak menunjukkan apapun gitu, rencana atau apalah gitu kepada saya waktu saya di dalam kamar. Dan akhirnya kepala lingkungan atau kepling itu ada di belakang mereka, dan akhirnya saya pun meredamlah emosi saya kan. Saya tanyakan ada apa ini Pak gitu. Jadi dari pihak kepolisian mengatakan kepada saya bahwasannya ibu saya terkena undang-undang ITE ya kan, dituduh sebagai provokasi, memprovokasi lah di dalam grup Kami Medan gitu. Tapi sebelumnya dari pihak kepolisian juga nggak memberikan surat jalan kepada saya, kepada pihak keluarga nggak ada memberikan surat apapun kepada saya, cuma menyampaikan kena undang-undang ITE dan juga dituduh sebagai provokasi. Sementara mereka yang ditangkap di Jakarta antara lain anggota eksekutif kami, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, deklarator kami Anton Permana dan Kingkin Anida. Anton ditangkap pada hari Minggu lalu, sedangkan Jumhur dan Syahganda ditangkap anggota di Tipit Siber Bareskrim Polri Selasa pagi. Betul, memang ada beberapa hari ini tim Siber Bareskrim Polri maupun tim Siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law mulai dari tanggal 8 kemarin yang kita sama-sama tahu kejadiannya. Dan gimana setelah nonton video tadi? Itu baru satu loh ya, masih banyak. Itu baru satu contoh ya. Ini apa ini? Ini juga keren ini video ini, sudah viral ini. Dalam 5 tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Islam seolah menjadi terasing di negerinya sendiri. Itu yang biasa. Berapa ulama yang berjuang mendirikan republik ini? Indonesia 80% penduduknya umat Islam. Tidak pernah meminta 80% hasil sumber daya alam yang dikuasai negara untuk umat Islam. Gak ada yang minta. Ada gak yang minta? 80% umat Islam penduduk Indonesia tidak pernah meminta 80% APBN untuk umat Islam. Nggak ada yang dia minta. Sederhana permintaan umat Islam. Dia mau berdialog sama Tuhannya. Dia mau mengingatkan umatnya akan kebaikan. Yang tidak hanya mengajarkan doa makan dan doa minum, tapi juga cara memilih pemimpin. Itu kira-kira. Inilah ketegangan-ketegangan. Ketika agamanya dinistakan, kok susah sekali ini membawa ke proses. Muncullah demo berjilid-jilid yang kemudian berujung ulamanya tidak bisa pulang. Belum lagi penghujung, kemudian ada agama yang diperhadapkan sebagai musuh besar Pancasila. Nah, ini menurut saya. Saya ini Islam, tapi bukan pengetahuan Islamnya seperti Ustadz Ali Muhtar Ngabalin dan Abu Bakar. Ustadz Abu Bakar. Tapi dengan segala awam saya terhadap Islam. Ketika saya ditanya, Pancasila itu di mana dalam kehidupan saya? Maka saya akan mengatakan bahwa ketika saya lahir, orang tua saya itu membisikkan Pancasila di telinga saya. Cuma bahasanya bukan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Dia membahasakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang saya dengar di situ? Ketuhanan yang Maha Esa. Hayya 'alas shalah. Apa yang saya dengar di situ? Mari kita bersatu sama-sama. Karena kita akan mendirikan sholat. Dan Al-Ankabut mengatakan sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya dengar di situ. Hayya 'alal falah. Mari sama-sama menuju kemenangan.
Kemenangan yang bagaimana kita peroleh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemenangan yang bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kemenangan yang kita tuju. Kita kembali lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Dan Pancasila yang kita tiupkan itu 5 kali sehari. Belum selesai di sini, selesai bunyi terus. Ya kan Ustaz kan? Belum selesai di daerah sini, selesai bunyi bertalu-talu terus. Seluruh dunia bertalu-talu. Inilah Islam. Yang kemudian sekarang dalam kelompok ini Ustaz Ali Muchtar Ngabalin, saya banyak belajar dari beliau. Inilah yang kemudian sekarang, kenapa kami mau diperhadap-hadapkan? Kenapa kami ada yang menjalankan keyakinannya ketika dia celananya cingkrang, radikal, atau dia pakai cadar, dulu diperhadap-hadapkan. Saya Indonesia, saya Pancasila, ada dulu itu banyak sekali seperti itu. Kenapa kami seperti itu? Sekarang, akhirnya sekarang semua orang disuruh pakai cadar. Oke ya, gimana? Nih tak lanjut. Ini ada meme nih, keren ini. Pemenang Pilpres diumumkan tengah malam. Rancangan Undang-Undang Ciptaker disahkan tengah malam. Harga BBM dinaikkan tengah malam. Sebenarnya kalian ini pejabat negara atau tukang ronda? Maling le jari aku. Terus ini ada video keren ini. Jadi ternyata LGBT itu sudah masuk ke segala instansi. Tak putar videonya, selamat menonton. Bertepuk tangan kaum LGBT yang pro LGBT bahwa ternyata kami didukung secara yuridis untuk eksistensinya di negara Indonesia. Itulah munculnya kelompok-kelompok LGBT di lingkungan TNI dan polisi dan mahasiswa. Begitu ditolak oleh MK, mereka menyatakan dirinya bahwa secara legal kelompok kami ini sah menurut hukum. Timbullah LGBT di lingkungan TNI. Jadi itu ceritanya. Nah persoalannya, belakangan ini banyak perkara masuk ke peradilan militer. Ada 20 berkas perkara yang saya dilapori, itu masuk ke peradilan militer, persoalan-persoalan terkait dengan hubungan sesama jenis antara prajurit dengan prajurit. Ada yang melibatkan dokter, tentunya pangkatnya perwira menengah, letnan kolonel dokter. Ada yang melingkatkan baru lulusan akademi militer, berarti letnan 2 atau letnan 1. Dan banyak lagi. Yang terendah adalah prajurit 2. Itu adalah korban LGBT. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan, pelatihnya ternyata punya perilaku yang menyimpang, dimanfaatkanlah di kamar-kamar tentang kamar siswa itu untuk melakukan LGBT oleh pelatihnya kepada anak didiknya itu. Hitung-hitung ada 20 berkas ini LGBT ini. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta. Saya nggak tahu lagi dari mananya. Hanya sayang dari Papua yang belum ada. Mungkin karena apa saya nggak ngerti itu. Tapi Makassar kok banyak. Bali ada, Medan banyak, Jakarta banyak sekali. Dan diputuslah bebas oleh pengadilan militer itu. Ini sumber kemarahan Bapak Pimpinan Angkatan Darat. Saya limpahkan ke pengadilan militer supaya dipecat, dihukum. Yang lain tidak ikut, malah dibebaskan. Apa semuanya menjadi LGBT tentara Angkatan Darat ini, Pak Burhan? Jadi ternyata sekarang banyak polisi, banyak tentara yang LGBT. Astagfirullah, hasil revolusi mental. Oke, lanjut. Ini Dubes RI ini. Saat Habib Rizik dicekal Saudi, Dubes RI tidak mau cari tahu, apalagi bantu cabut cekalnya. Ya kan? Terus kemudian giliran cekalnya Habib Rizik dicabut, langsung sibuk cari tahu mau minta Saudi cekal Habib Rizik. Nah inilah, ini tanda-tanda Nusantara. Kalau dari wajahnya wajah Nusantara ini. Ya orang-orang Nusantara lah.
Aneh kan? Duta besar, pejabat duta besar ini, ada warganya dicekal sama negara lain. Misalkan saya duta besar nih, duta besar Saudi nih. Ada warga negara Indonesia dicekal di Saudi. Harusnya sebagai duta besar itu sibuk mencari tahu, mencari solusi bagaimana supaya warganya ini tidak dicekal sama negara Saudi. Kan gitu logikanya. Tapi orang ini cuek bebek. Lihat warganya dicekal, cuek bebek. Nggak mau tahu. Tapi begitu sekarang cekalnya sudah dicabut, baru orang ini sibuk mencari tahu dan sibuk kalau bisa jangan sampai pulang ke Indonesia. Apa? Gak peduli saya nggak takut undang-undang ITE, saya takut sama Allah. Ya, hak batil. Saya nggak pernah makan uangnya rezim. Muak lihat wajah-wajah seperti ini nih, orang-orang yang kayak gini ini gitu kalau nggak punya santet tak santet, heran saya. Dah emosi dah. Nih tak lanjut. Kalau orang kecil cepet terciduk. Aing mah. Aing teh mana naon aing mah. Tarik ngusir demokrasi Pak ieu mah. Damai Pak, saya mah enggak bawa naon-naon di dia mah. Orang Sunda aing mah jangkang. Tahu aing. Aing. Saya setuju. Orang-orang seperti ini ciduk. Cuman saya lebih salut lagi Harun Masiku, BPJS yang gondol uang Jiwasraya gitu-gitu tuh loh. Gitu tuh loh. Jadi rakyat itu tahu gitu loh, melek rakyat itu. Oh, hukum ada ternyata di Indonesia. Jangan cuman kelas coro-coro, kecoa-kecoa gini cepet sekali ditangkap. Ini kalau dibanding Abu Janda, Adi Armando ya nggak ada apa-apanya. Lebih viral Abu Janda, lebih bangsat Abu Janda. Kok nggak diciduk sampai sekarang? Inilah kondisi kita yang sebenarnya. Makanya saran saya, ini ada Ngabalin ini. Iya, foto-fotonya Ngabalin ini. Gitu loh teman ya. Saya ngomong gini ini juga dalam rangka gini, polisiku ya saudaraku ya. Banyak kok polisi baik sama saya tuh, di grup WA saya banyak polisinya juga baik ya. Kemana saya berada di situ pasti ada intel. Rumah saya tuh tiap hari seliweran intel itu. Kalau saya pengajian intel, saya tidur di hotel intel. Di mana ada saya pasti ada intel. Coba, karena kenapa? Saking baiknya, saya berpikir positif aja. Saya nggak berpikir negatif. Ngapain polisi kok jaga-jaga saya ngintel-ngintel, kan berarti niatnya baik, jaga keselamatan saya mungkin kan, berpikir positif. Ya tapi saya harus objektif. Saya juga nggak terima kalau kepolisian yang seperti ini harus dikotori oleh oknum-oknum yang sudah tercuci mentalnya gini ini. Ya kan? Nggak mau saya. Ayolah penjahat-penjahat yang kelihatan mata itu, sekarang kan di rezim ini kan sangat gak ada harga dirinya polisi itu. Ada videonya itu. Cina lari pagi sama anjingnya aja dikawal sama patwal. Gila nggak? Helikopter polisi itu setahu saya sih nggak boleh untuk ngangkut penumpang umum tuh nggak boleh. Sekarang viral video helikopter polisi dipakai ngangkut 2 orang Cina atau 3 orang Cina itu. Terus ini apa ini? Undang-undang yang dirubah ini. Coba tak putar semua, tonton videonya. Nah, pasal 14 ini ya tentang LPH, lembaga pemeriksa halal gitu ya. Ini the whole bunch hilang ya. Dan khususnya ini ada kata-kata yang mengatakan bahwa yang F ini memperoleh sertifikat halal dari MUI. Ini kan urusan muakalah, muasyadah, auditor halal gitu loh. Dan ini kan peran majelis ulama sebagai substantif, bukan administratif yang dilakukan oleh BPJPH. Sementara ini dihilangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law tahun 2020 yang katanya Cipta Kerja. Cipta Kerja apa? Jaminan mana untuk masyarakat Muslim Indonesia?
Ya Allah. Oke ya, nanti yang di studio bisa nonton di video nanti ya, dilengkapi ini ada penyusup waktu demo. Oke, saya percepat. Ini masih ada 2 naskah lagi nih. Nah, ini baru keren ini. Subhanallah, Jokowi mau jadi diktator kok pengecut. Nah, itu judulnya. Penulisnya Nasruddin Johar. Nggak usah tersinggung, nggak usah marah. Namanya presiden, ya rezim penguasa ya dikritik. Masya Allah. Coba lihat. Pantas saja pembahasan RUU Omnibus Law umpet-umpetan. Yang pertama, draft RUU-nya disembunyikan. Begitu ketahuan publik ternyata Jokowi mau maling. Bukan maling tapi mau merampok. Bukan sekedar mau ngerampok duit tapi mau merampok kekuasaan. Nasruddin Johar yang nulis. Kalau mau nangkap saya, tangkap dulu Nasruddin Johar. Gitu loh. Klarifikasi dulu ke Nasruddin Johar gitu. Hukum itu begitu. Terus kekuasaan apa yang mau dirampok sama rezim ini? Dah saya tak ganti rezim aja lah. Ini kan ditulis nama Jokowi, saya tak ganti rezim aja. Bukan takut, bukan. Kekuasaan apa yang mau dirampok sama rezim ini melalui Omnibus Law Cipta Kerja? Pertama, kekuasaan legislatif dan yudikatif. Negara hukum yang dipisahkan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif mau dikangkangi sama rezim ini. Pada draft RUU Omnibus Law pasal 170 tertulis, dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijaksanaan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Pasal 170 ayat 2 berbunyi, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 170 ayat 3 berbunyi, dalam rangka penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Substansi pasal ini adalah mengambil alih kewenangan legislatif yang ada di DPR menjadi kewenangan presiden. Yang punya wewenang mengubah undang-undang itu hanya DPR selaku kekuasaan legislatif melalui prolegnas rencana perubahan undang-undang. Dan yang berwenang mengubah tafsir atau membatalkan undang-undang itu hanya Mahkamah Konstitusi, MK ya, selalu kekuasaan yudikatif. Dengan draft RUU Omnibus Law ini, rezim bisa mengubah atau menafsirkan ulang, bahkan mengesampingkan pasal-pasal yang sebelumnya telah disahkan DPR melalui produk eksekutif, yakni peraturan pemerintah. Inilah yang saya maksud perampokan kekuasaan legislatif dan yudikatif sekaligus oleh kekuasaan eksekutif rezim Jokowi. Jika kekuasaan itu disahkan atau disatukan, maka esensi Jokowi mau jadi diktator, mau mencontoh rezim komunis Cina, atau paling tidak ingin seperti tiran Korea Utara. Tapi rezim ini pengecut. Begitu ketahuan publik, para pembantunya buru-buru ngeles. Mahfud MD dan Yosana selaku Menko Polhukam dan Menkumham kompak menyebut salah ketik. Dari dulu salah ketik, nggak dibaca, salah tanda tangan, nggak tahu, bukan urusan saya. Ya kan? Ngeles, salah ketik katanya. Nampaknya rezim ini masih belum punya keberanian seperti Xi Jinping atau Kim Jong-un. Mental rezim ini masih mental kerupuk. Saya ingin tegaskan ini bukan salah ketik, tapi selalu sesuatu rencana yang terstruktur dan sistematis untuk merampok kekuasaan legislatif dan yudikatif secara sekaligus. Melalui ketentuan pasal 170 ini, pemerintah rezim ini bisa saja diam-diam pembahasan bersama DPR, namun begitu disahkan, rezim ini bisa secara sepihak membatalkan dan membuat norma baru untuk menganulir keberlakuan pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law melalui PP ini. Mana ada salah ketik?
kok susunan redaksi pasalnya sistematis. Bahkan di ayat 2 dan ayat 3 justru menegaskan kewenangan PP mengubah undang-undang dengan berdalih percepatan pelaksanaan kebijaksanaan strategis cipta kerja juga cukup dengan konsultasi kepada Ketua DPR. Agak panjang, sabar ya. Bunyi draft pasal 170 Omnibus Law secara keseluruhan jelas merupakan upaya struktur dan sistematis pemerintah yang ingin merampok kekuasaan legislatif dan yudikatif sekaligus. Itu artinya rezim ini ingin menjadi diktator. Tanpa undang-undang Omnibus Law saja kebijakan rezim ini sudah sangat represif, apalagi jika undang-undang Omnibus Law ini disahkan. Sayangnya rezim ini penakut, masih menugaskan Mahfud MD dan Yasona Lauli untuk ngeles berdalih salah ketik karena takut pada kritikan publik. Seharusnya rezim ini khususnya Jokowi berani dia bilang, ya itu keinginan saya, itu agar investor penjajah itu puas, kalian mau apa? Saya Jokowi, kalian mau apa? Gitu harusnya. Jadi kalau mau jadi diktator sekalian yang gentle gitu, jangan lari, kangen demo di demo lari. Ya, nanti kalau kecepit menterinya suruh ngeles, itu pun ngelesnya salah semua. Nanti kalau kecepit itu apa itu tuh, kabur, gitu. Nggak tahu kok tanya saya, bukan urusan saya, ngono. Aduh kah, ini mulai tadi mau tak banting aja nih HP ini, cuman ini kan iPhone sayang, masa banting iPhone gara-gara ini ada video ini, ya Allah. Allah. Polisi! Kami ini bukan mau perang! Bukan mau perang! Bukan mau perang! Adil, woi! Kami bukan mau perang! Allah! Allah! Ditembak! Mahasiswa, buruh, ya kan, kosongan, polisinya pakai pelindung leher, pakai pelindung lengan, pakai sepatu, pakai tameng, pegang pentungan, gas air mata. Dan itu semua dibeli pakai uang rakyat. Kalau nggak uang rakyat, uang cukong. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Nggak nebar kebencian, matamu, aku ini sayang Indonesia, aku sayang NKRI, aku sayang polisi. Bangsat. Ngomong gini dikira nebar kebencian, nebar mecah belah bangsa. Repot. Itu teriakan mahasiswa, polisi, saya bukan mau perang. Dia cuma mau memperjuangkan haknya, demokrasinya, dilindungi undang-undang. Semua orang menolak Omnibus Law. Pakar ahli semua, ekonom, ahli hukum tata negara, buruh, masih semuanya. Tapi rezim ini nggak mau introspeksi, malah nuduh ditunggangi. Wes sakarmu. Ntar lagi kelelep kamu, terserah, saya percepat. Semakin menganga disparitas antara rakyat dengan penguasa ini semakin menganga. Semakin menganga. Jarak antara penguasa, antara rezim, antara presiden ya dengan rakyat. Polisi mengayomi rakyat nggak ada sekarang. Penguasa ngayomi rakyat nggak ada. Nggak sesuai waktu kampanye dulu loh ya. Kampanye kan belusuan ya kan. Oke, ini yang bisa saya sampaikan saudaraku ya. Semata-mata karena silahkan kamu cari celah untuk menjatuhkan saya, silahkan. Kamu cari celah untuk melaporkan saya, silahkan. Kamu cari ribuan celah untuk menangkap saya, silahkan. Terserah kamu. Cari ribuan celah untuk memfitnah saya, silahkan. Saya sudah gak punya apa-apa. Saya hanya punya Allah. Gitu kan? Saya hanya punya Allah. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Silahkan intimidasi saya, zolimi saya. Kamu atau saya yang hancur. Jadi ayo, kamu punya apa silahkan. Saya hanya punya Allah. Saya serahkan kepada audit alam. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada pamrihnya saya ngomong begini ini.
Gus Nur, apa kamu nggak capek tiap hari ngomong rezim? Pertanyaanmu bawa ke sana, tanya sama Jokowi. Wih Jokowi, rezim, kamu nggak capek bohongi rakyat tiap hari? Sana. Jangan tanya begitu ke saya. Gus Nur, kamu nggak capek tiap hari ngomong rezim? Saya balik bertanya, hei penguasa, kamu nggak capek tiap hari menganiaya rakyat, bohongi rakyat, nipu rakyat? Nggak capek kamu? Bong cebong, kamu nggak capek tiap hari jadi cebong? Hah? Buzzer, kamu nggak capek tiap hari jadi buzzer? Kekuasaan ini nggak lama, entar lagi kekuasaan selesai kamu mau kemana? Buzzer, balik ke cebong lagi dah, nyemplung ke got lagi dah. Gus Nur, kamu nggak capek tiap hari teriak rezim? Bong, kamu nggak capek tiap hari jadi cebong? Jongos, kamu nggak capek tiap hari jadi jongos? Lat penjilat, kamu nggak capek tiap hari jadi penjilat? Oknum polisi, kamu nggak capek tiap hari nerima perintah yang salah? Kamu nggak capek mengorbankan hati nuranimu itu, mentungi rakyatmu sendiri? Menteri, RDPR, kamu nggak capek tiap hari selintat-selintut kayak maling gitu? Ada malaikat, ada Allah itu yang selalu mencatat gerakan hatimu itu. Nah pertanyaan terakhir, wih Jokowi, kamu nggak capek tiap hari bohongi rakyat? Janji yang dulu belum dipenuhi, kebohongan yang lama belum ditutupi, ditambah kebohongan yang baru. Itu pertanyaannya. Bukan saya, Nur, kamu nggak capek rezim? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau rakyat makmur, sejahtera, adil hukum, otomatis nggak ada omongan seperti ini. Nggak ada. Otomatis nggak ada demo. Wis rek, yuk tak closing. Aku mati, kamu mati. Aku mati besok, kamu mati besok. Aku mati nanti, kamu mati nanti. Entah terserah itu, mati terserah. Yang penting, ayo berlomba sama saya. Ya, mati meninggalkan sejarah, mati meninggalkan catatan tinta emas, atau mati meninggalkan catatan tinja. Udah itu aja. Saya mati, kamu mati. Mudah-mudahan ayo kita berlomba. Ya, siapapun rezim ini, istrimu mati, istriku mati, anakmu mati, aku mati. Tinggal hisab di hadapan Allah nanti bagaimana. Video ini juga diazab, video ini juga dihisab sama Allah ini. Setiap kata-kataku dari A sampai Z tadi itu sudah direkam sama alam, direkam sama Allah. Ini akan dimintai pertanggungjawaban ini. Dan aku nggak akan lari dari tanggung jawab ini. Gitu. Ya Rob, kalau saya salah, kalau saya pamrih, kalau saya ada kepentingan, kalau saya penjilat, laknat saya ya Allah, azab saya ya Allah. Ini bukan main-main ini. Ada malaikat di sini. Nggak ada, waktu main-main itu nggak ada. Teramat banyak orang di belakang saya yang harus saya penuhi hidupnya. Banyak santri saya, banyak orang di belakang saya yang harus saya penuhi hidupnya, harus saya penuhi ilmunya, harus saya penuhi sekolahnya, santrinya, harus banyak. Jadi nggak ada mikir main-main itu. Pun kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sekali lagi. Wis ya. Panas dingin terserah tergantung otakmu. Kalau kamu pengen dingin ya cari channel yang satu resonansi denganmu. Saya mau dingin, setel Islam Nusantara, insya Allah dingin semua di sana, nggak ada yang panas. Jadi kalau kamu kepanasan di sini, bukan saya yang salah, kamu yang salah masuk kamar. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.